tanpa Quran dan Muhammad. Iya, tanpa Quran. Kata kamu kan dia tidak bergantung kepada makhluknya. Tanpa Al-Quran, tanpa Muhammad, bisa nggak dia menyatakan dirinya adalah Tuhan? Misalnya tuh, kalau saya beragama pakai akal, itu orang berakal menganggap ini pasti ada yang menciptakan Tuhan. Jangan bawa gunung, jangan bawa matahari, jangan bawa Quran, jangan bawa siapapun. Buktikan dia Tuhan. Nggak bisa toh. Tidak, saya kembali ke Anda. Gimana ini? Logika apa ini, Bang? Katamu dia tidak bergantung. Ternyata Al-Ikhlas menunjukkan dia bergantung. Oke. Dari sini membuktikan bahwa Tuhanmu itu tidak bisa dibuktikan tanpa kitab sucimu. Dan yang nggak masuk akal itu Tuhan menjadi manusia yang Tapi dia ada kan? Ya, Anda Yang mengakuinya. membuktikan dia ada. Sebentar. Dia ada karena Yesus Anda itu mengakuinya. membuktikan, sabar. Kamu jangan emosi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu dari umat Muslim. Dari diskusi tersebut, umat Muslim ini tidak bisa membuktikan bahwa Tuhannya ada, namun pada akhirnya pria ini pun menyerah dan tidak mampu menjawab. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Buka kameranya. Silakan. Apa Ya. yang mau kamu bicarakan tentang Jadi, logika? tadi belum selesai yang batu tadi. Bisa diulang yang batu tadi? Kamu kan Kan batu kan tidak maha kuasa. Ngapain dia jadi manusia? Iya. Pertanyaan Ya. saya, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Kalau bahas Tuhan di Islam nggak bisa, Ya sama dengan batu. karena nggak masuk akal. Ya udah, apa bedanya dengan batu? Kan udah selesai sebenarnya, Bang. Enggak. Udah gitu aja. Anda kan bilang batu jadi manusia tadi. Oke. Apa alasannya Tuhanmu tidak bisa jadi manusia? Alasannya apa? Nah, alasannya manusia itu terbatas, fana, dan Tuhan itu maha kuasa. Manusia tidak maha kuasa. Tahu dari Jadi mana kamu itu tak maha mungkin kuasa? Tuhan yang maha kuasa Tahu dari mana kamu dia maha mendiskreditkan kuasa? kekuasaannya menjadi manusia. Ngerti nggak? Lalu bagaimana dia menunjukkan kuasanya kalau gitu? Ini dari alam, ada sebab akibat, pasti ada sebabnya kenapa ada alam, dan saya pasti ada sebabnya, dilahirkan oleh orang tua dan sebagainya. Kamu itu diciptakan Tuhan Yesus. Hah? Iya. Enggak. Gini, supaya jelas, saya mau menjelaskan definisi Tuhan dari Al-Quran dulu, bisa? Oh, kamu sudah bawa Al-Quran sekarang? Ya, nanti untuk referensi supaya jelas nanti Oke, diskusinya. saya tanya kamu. Sebelum kamu menjelaskan, saya tanya kamu. Quran kamu itu ada di abad keberapa? Tahun berapa? Ya, istilahnya Anda yang duluan lah, intinya. Oke. Oh, berarti dengan kamu menjelaskan Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini, itu adalah data yang terlambat. Karena sebelum adanya Quran kamu, kitab saya sudah duluan menyatakannya. Selesai. Kita kembali ke pembahasan, bisa? Loh, Ya, anggaplah seperti itu ya. berarti saya bukan cuma dianggap, pembahasan bukan aja. dianggap. Klaim Tuhanmu menciptakan ini adalah klaim yang terlambat. Kenapa? Karena sebelum ada Tuhanmu, ada Tuhan lain yang sudah mengatakan dirinya adalah pencipta. Ya, siap, bisa balik ke Dipertanggungjawabkan nggak kalau Tuhanmu menciptakan kamu? enggak, kita balik ke pembahasan dulu. Iya, Ini yang balik definisi lagi. Tuhan dari Al-Quran saya jelaskan dulu supaya nanti diskusinya lengkap gitu. Ya, dari Al-Quran itu ada definisi secara jelas tentang Tuhan. Ada di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, itu definisi Tuhan dalam Al-Quran. Dia Jadi tidak tidak ada- tergantung.
sesuatu, itu tadi kata kamu. Ya, tidak bergantung. Jadi Tuhan itu tidak lapar, tidak minum, tidak butuh Oke. gift. Tidak, Dan tidak yang butuh gift ya bergantung. Oke. makhluknya. Ngerti Baik, nggak? baik. Oke, siap. Tanpa Quran dan Muhammad, bisa nggak Allah mau mengatakan itu? Tanpa Quran dan Muhammad. Iya, tanpa Quran. Kata kamu kan dia tidak bergantung kepada makhluknya. Tanpa Al-Quran, tanpa Muhammad, bisa nggak dia menyatakan dirinya adalah Tuhan? Misalnya tuh, kalau saya beragama pakai akal, itu orang berakal menganggap ini pasti ada yang menciptakan Tuhan. Kata kamu kan dia Semua tidak apa-apa. bergantung. Bentar, kita jangan lari-lari. Kata kamu dia tidak bergantung kepada makhluk. Saya tanya, Quran makhluk Ya atau enggak? betul. Quran makhluk atau tidak? Nggak apa hubungannya. Nah kita Ini kan lagi kita mau ngebahas tahu dia bergantung konsep Quran atau ketuhanan. enggak? Itu saya jelaskan itu ciptaan definisi tidak? Tuhan itu. Iya. Ya. Muhammad itu ciptaan tidak? Kita balik ke pembahasan Tuhan tadi. Iya, ini lagi membahas. Oke. Muhammad dan Quran seperti yang ini, ya. Tadi kan ini Makhluk pembahasan kan? Tuhanmu ada Ini juga. kan ciptaan toh? Ini ciptaan toh? Atau bukan? Ya ciptaan semua. Oke. Katamu Tuhanmu tidak bergantung kepada ciptaan. Saya tanya kamu, tanpa Al-Quran dan Muhammad, Allahmu bisa nggak mengatakan dirinya Tuhan? Bisa. Karena Silakan. dia maha kuasa. Silakan. Berarti kamu Tapi, tahu kata-kata ini Kenapa? dari mana? Kenapa Muhammad Oke. diutus dan sebagainya? Pasti ada ceritanya kamu. ini. Saya tanya Sekarang kamu. ini. Al-Ikhlas itu dari Quran bukan? Betul dari Quran. Anggap Al-Ikhlas itu nggak ada. Bagaimana kamu tahu dia Tuhan? Tanya ke Anda, bagaimana? Kalau Anggap kitab Al-Ikhlas Anda nggak ada. dan Yesus nggak Oke. ada, bagaimana? Anggap, dengarkan saya. Ini kita nggak usah panas-panasan, tapi kita sama-sama berpikir. Anggaplah Al-Ikhlas itu nggak ada. Ya, Nggak ada nih kata-kata. Katakanlah, Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Anggaplah itu tidak ada. Kata-kata itu tidak ada di dalam Quran. ya terus Dengan kenapa? apa dia Nggak ada? menyatakan dirinya? Dengan apa dia menyatakan dirinya? Dia Allah. Ya dia tetap Tuhan. Saya tanya, tahu dari mana kamu? Kita nggak usah bawa Quran, karena kan tidak bergantung kepada Quran. Ya kita Kalau nggak tidak ada kan kata-kata itu, bilang semua kan. tidak ada Tapi dia Quran. tetap Tuhan. Saya nggak nanya itu, bagaimana dia mengatakan dirinya Tuhan kalau tidak ada itu semua. Ya terserah Tuhan bagaimana mengatakan dirinya Tuhan. Nggak kasih jawaban kamu. Berarti kamu tidak bisa Salah nggak? membuktikan Salah dia tidak tergantung pada makhluk. Buktinya kamu menjelaskan Tuhan pakai Quran, betul nggak? Coba kamu Ya kan jelaskan saya yang bergantung pada Allah. Tuhan. Coba kamu jelaskan Allah tanpa Quran. Coba kamu jelaskan Allah tanpa Quran. Katamu kan tidak tergantung makhluknya. Oke. Oke, coba jelaskan Tuhanmu. Misalnya nih, Anda kalau manusia berbuat jahat, dia pasti akan merasa ada sesuatu yang salah pada dirinya. Dalam artian manusia itu ada konsep moral dalam dirinya yang ditanamkan oleh Tuhan, bisa membedakan baik dan buruk. Itu kan bukti adanya Tuhan. Moral itu dari Ngerti mana? Moral itu apakah membuktikan Tuhan? Saya tanya kamu, orang yang ateis sana itu bermoral. Dia tidak membuktikan adanya Tuhan. Setuju nggak? Ya itu kalau nggak? kepercayaan mau jadi ateis, dan itu orang kalau kita Saya bahkan melihat yang lebih bermoral itu Nah, saya adalah bukan analogi yang yang tidak jelas. Nah, alam berpihak. semesta ini, alam semesta ini yang begitu teratur, pasti ada yang menciptakan. kamu tidak membuktikan Tuhanmu. Saya tanya kamu buktikan Tuhanmu. Kamu jangan membuktikan ciptaan, buktikan Tuhanmu. Nah, saya Buktikan dia ini ada, buktikan dia muter-muter nih. mengaku Tuhan tanpa ciptaan. Kata kamu kan dia tidak tergantung sama ciptaannya. Jangan bawa gunung, jangan bawa matahari, jangan bawa Quran, jangan bawa siapapun. Buktikan dia Tuhan. Nggak bisa toh. Coba saya kembalikan ke Anda lagi. Gimana ini? Logika apa ini, Bang? Katamu dia tidak bergantung. Ternyata Al-Ikhlas menunjukkan dia bergantung kepada. Nah, dia nggak bergantung, cuman Loh. kita sebagai Oke. manusia yang bergantung pada dia. Kalau gitu tidak ada Al-Ikhlas. Jelaskan Tuhanmu.
dari alam apa ini pasti ada sebab Iya, dan itu kan akibat. Quran, betul nggak? Itu Quran yang Dan dari Tuhan tidak ada sebab akibatnya karena Tuhan adalah awal dari semuanya dan akhir dari semuanya. Kapan dia mengatakan dirinya yang awal dan yang akhir? Ya, misalnya dari penelitian nih, kita meneliti bumi dan sebagainya. Penelitian Kenapa apa bisa yang ada? mengatakan dia yang awal dan yang akhir? Mana ada? Penelitian apa? Bawa penelitian itu jurnalnya coba, jurnal apa yang mengatakan Allah itu adalah yang Ya. awal dan yang akhir? Ada nggak jurnalnya? Ya, saya tidak tahu jurnal secara jelasnya, tapi Berarti alam ini menjelaskan adanya Tuhan dari semuanya. sini membuktikan Walaupun kita tidak bahwa pakai Al-Quran, dari kita cuma sini- pakai akal, ngerti nggak? Oke. Dari sini membuktikan bahwa Tuhanmu itu tidak bisa dibuktikan tanpa kitab sucimu. Dan yang nggak masuk akal itu Tuhan menjadi manusia yang Tapi fana. dia ada kan? Ya, Anda Dia mengakuinya. membuktikan dia ada. Sebentar. Dia ada karena Yesus Anda itu mengakuinya. membuktikan, sabar. Kamu jangan emosi. Yesus itu membuktikan dia ada dan membuktikan kuasanya dengan membangkitkan yang namanya Lazarus. Nggak pakai surat sayang. Tapi pakai realita. Disaksikan Ya. banyak orang. Karena itu atas isi Tuhan. Atas izin Tuhan, orang dia Tuhan kok. Dia nggak pernah minta izin. Ya, itu kan bagi Anda Dia kan. Tuhan. Dia Tuhan. Kan saya menjelaskan Tuhan Di sini saya kan yang itu pakai akal kan. datang. Pakai Gini, akal nih. Kembali lagi nah. Tuhan Maha Kuasa. Apa kuasa Kenapa Tuhanmu? mau Tanya jadi- dulu kau. Apa kuasa Tuhanmu? Buktikan dulu kuasanya satu aja. Pekerjaan dia dari abad 7 sampai sekarang. Apa? Udah. Maksudnya kita bahkan Tuhan Yang ini. saya mau tanya kan, Tuhan. kan katanya Tuhanmu punya kuasa. Oke. Dia kan baru diperkenalkan abad 7 nih sama Nah, Nabi ini yang Nuh. nggak masuk Dengan akal. Quran. Kenapa Tuhan Maha Kuasa terus jadi manusia atau yang fana? Ini gitu. kenapa lari terus? Saya nggak lari, cuman Anda dari Kata kamu Tuhanmu Tuhanmu ada itu kuasa. apa? Konsep Tuhanmu Apa ada itu apa? bukti? Oke, apa bukti kuasa Tema. Tuhanmu? Dengarkan saya. Bukti kuasa Tuhanmu, kekuasaan dia, energi dia, ya, dari abad 7 sampai sekarang. Apa? Apa yang dia lakukan? Pekerjaan apa yang dia lakukan? Kita mau tahu eksistensinya dia dulu. Apa yang dia lakukan dari abad 7 sampai sekarang? Ya, saya nggak bisa menjawab yang tidak saya mengerti ya. Saya cuma mau membahas konsep Tuhan ini karena Tuhan itu menjadi makhluk yang fana, yang terbatas, yang mendiskreditkan Pertanyaan saya, ketuhanan secara logika. ketuhanan dia. Secara logika dulu ya, secara logika. Tuhan itu apa sih dalam benakmu? Definisi Tuhan itu apa sih dalam benakmu? Maha Kuasa, pencipta Apa kuasanya kalau semuanya, gitu? Kalau di itu awal apa dan kuasanya? akhir. Ya. Itu kitab Bang. Saya tanya secara Kalau saya kembalikan ke Anda, bagaimana? Kalau tanpa kitab dan semuanya, Oke, bisa nggak jawab? bisa lah. Muka kau, muka aku, ini Yesus. Manusia punya Tapi dua tangan, jawabannya? dua mata. Sabar, saya mau jelasin. Ya, semua yang kita miliki seperti sekarang ini gambaran dari Tuhan Yesus. Karena dia menciptakan manusia dengan polanya. Gimana? Nggak pakai akal gitu ya, pakai bias agama. Loh, ini Karena saya kita kan pakai akal. Saya pakai akal. Sekarang saya tanya kamu. Misalnya Tuhan nggak- kamu nggak gimana ada nih. menciptakan kamu? Dengan pola seperti ini, ada nggak dia mengatakannya? Tahu dari mana dia? Cara menciptakan manusia itu dengan hidung, dengan mulut, dengan ini. Apa? Mana desain dia? Kalau dia adalah Tuhan yang asli, mana blueprintnya? Mana blueprint dari manusia? Anda bisa bicara seperti itu, tapi Anda tidak bisa membedakan Tuhan dengan manusia. Loh, Manusia siapa? karena kami semua diciptakan itu menurut gambaran dia. Makanya Makanya dia kita- bisa menjadi manusia. Sebentar. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Karena gambaran manusia ini dia yang create sendiri. Dia yang ciptakan sendiri. Membuktikan bahwa Tuhan itu yang menciptakan manusia. Dia bisa membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi seperti ciptaannya.
Ini bukti. Makanya saya bilang, kalau Tuhanmu nggak bisa jadi manusia, artinya dia tidak bisa membuktikan dia yang Nggak, Tuhan tuh nggak merancang mungkin jadi manusia. Yang pengen jadi manusia itu ya Anda sendiri. Tuhan jadi manusia, bukan Tuhan. Tuhan nggak mau pasti jadi manusia. Kalau kita berpikir, Orang tadi udah kita dari bahasnya tadi yang dari awal kan, Tuhan kok bisa jadi yang manusia saya bahas kan itu. manusia kan kalau manusia itu Bang, terbatas. kamu dari awal tadi bilang tidak, kamu dari tadi mendebat Tuhan nggak boleh jadi manusia. Tuhan saya udah jadi manusia, membuktikan dialah yang menciptakan kamu. Tiba-tiba Ya. kau bilang Tuhan nggak mau. Ya, kalau kita pakai Kamu Ya. tadi sudah membuktikan Ya, dengan oke. pernyataanmu sendiri. Bentar bang, kamu harus memikirkan apa yang kamu katakan. Sejak awal kamu menentang Tuhan nggak bisa jadi manusia. Terus tiba-tiba kamu bilang saya memaksa dia jadi Tuhan. Gimana ya? Dan itu katamu rendah. Kau mau kemana? ya saya jelaskan dari awal kan. Kita kan bertanya, saya bertanya, Tuhan Maha Oke, Kuasa nggak? sekarang saya Maha tanya Kuasa. kamu bang. Kamu tahu kenapa bentukanmu seperti Tuhan Yesus kayak gini? Nah, saya tidak tahu. Ya karena dia yang ciptain kamu. Kalau Tuhan kamu kan nggak pernah ngasih tahu bentukan kamu ini seperti dia. Itu kan fungsi Ini Anda sendiri, bukan ketika Tuhan dari- saya bisa menjadi manusia, dia membuktikan kamu itu udah jelas-jelas diciptakan oleh dia. Jadi Tuhan saya menjadi manusia membuktikan dia itu adalah pencipta, bukan yang tergantung kitab. Udah. Ya, Adakah oke, oke, Tuhanmu oke. mengatakan, Oke. adakah Tuhanmu mengatakan dia menciptakan kamu ya punya rambut, ya punya alis, punya 2 tangan, 2 kaki? Enggak. Saya boleh bertanya lagi? Hmm. Boleh. Ini pertanyaannya bukan tentang apa? Istilahnya ya masukan lah. Masukan? Oh kamu aja dari tadi nggak bisa mengerti apa-apa kok kamu ngasih masukan sama saya. Saya ngasih masukan sama kamu, kebalik sayang. Enggak, itu anggapan Anda saya Coba, tidak mengerti. coba kamu pikirkan. Sekarang kamu pikirkan. Kok bisanya wujudmu ini plek-plekan ngambil dari Ya, dari Tuhan Yesus lah kata Anda ya. Selesai. Lu bukan Jadi kata saya saya, mau itu masukkan fakta. nih. Itu fakta. Tuhan mengajarkan berdebat nggak? Tuhanmu Seperti ya ini. mengajarkan berdebat. Wahai umatku, berdebatlah kamu dengan ahli kitab Nah. dengan cara baik. Itu ajaran kitab kau. Ya, saya katakan Tuhan kan Maha Pencipta ya. itu mengajarkan. Tuhan Maha Saya kasih Pencipta. tahu. Terus kalau Tuhan Saya Maha kasih Pencipta, tahu. kenapa kita Saya kasih berdebat tahu di sini? kamu. Kenapa bukan meniru semangat Tuhan yang menciptakan suatu inovasi gitu kayak bukan berhenti di perdebatan yang nggak produktif. Ngerti nggak? Perdebatan. Loh, Maksudnya kasih tahu kenapa kita Tuhanmu. sibuk mencari kesalahan orang lain Ini, daripada Bang. menjadi manusia yang benar? Saya di sini Harusnya cuma kamu tanyakan. menyampaikan membahas Sabar. konsep Tuhan, tapi Anda kayak nyerang Dengar. saya gitu. Diam dulu. Harusnya tanya Tuhanmu, karena di dalam Quranmu dikatakan, wahai umatku, berdebatlah kamu dengan ahli kitab. Tanya Tuhanmu. Kamu mau saya tunjukkan? Kamu mau saya tunjukkan ayatnya? Kamu gak pernah baca Quran berarti. Ya, ayat Quran yang mengatakan, ya, berdebatlah kamu dengan cara yang baik. Nih, An-Nahl ayat 125, Bang. Kamu tanya itu ke Tuhan kamu, bukan saya. Mungkin gitu aja Kak. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Nih, aku nggak mau kaleng-kaleng ya. Nih, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran baik, serta debatlah mereka. Disuruh debat kamu. Disuruh debat. Suruh debat mereka. Saya mah nggak. Udah saya bilang, kenapa Tuhan Yesus itu bisa menjadi manusia? Dia mau membuktikan bahwa gambaran kita ini dari dirinya. Tuhan mana yang bisa membuktikan itu?
Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.